Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menurut saya apa yang disampaikan oleh kader PS ini menurut saya pribadi kacau begitu kan ya. Bisa saja narasi-narasi yang diberikan mereka begitu kan diulang-ulang begitu. Tetapi ya inilah demokrasi kita begitu kan. Tetapi ya kalau mau kritik ya kritik sesuai dengan logis begitu kan. Jangan kacau seperti itu begitu. Ini masa menanyakan seperti ini. Sirkuit Formula E ya 2024 mau dipindah ke Sudirman ya. PSI mengatakan terus yang di Ancol ngapain? Ya benar juga di satu sisi mengatakan seperti itu begitu kan. Apakah ketika Anies Baswedan dulu menjabat waktu di DKI Jakarta, ketika Anies Baswedan ya mengusulkan ya kalau nggak salah mengusulkan di tengah-tengah kota, apa yang terjadi? Ditolak habis-habisan. Dan sekarang ya katanya mau dipindah ke situ begitu kan? Ya karena di Ancol katanya ada tidak layak dan sebagainya begitu kan. Kenapa ya kok ambigu sekali hari ini begitu kan? Karena apa? Karena di satu sisi ya hal-hal seperti ini kenapa nggak dilanjutkan kan ya di situ kan? Karena pada hakikatnya kita nganggur begitu kan. Ya walaupun tidak suka kepada Anies Baswedan bukan seperti itu caranya untuk membangun bangsa kita begitu kan ya. Karena pada hakikatnya ya setiap pemimpin berbeda-beda tapi perlu diingat bahwa ya catatan demokrasi kita menunjukkan kita dibangun bersama-sama kan seperti itu logika-logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, sirkuit Formula E 2024 mau dipindah ke Sudirman, PSI ya mengatakan terus yang di Ancol mau diapain. Wah ini orang PSI itu otaknya di mana ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Ya nggak tahu kan dulu mau dibikin ya di pusat kota tapi nggak boleh terpaksa Anies nyari tempat ya baru dan harus buat sirkuit dari awal. Kalau sekarang ya setelah Anies selesai menjabat dan V ya boleh dilakukan di pusat kota orang lain malah diketawain. Geli sebenarnya dulu Anies Baswedan menjabat alasan nggak boleh apa ini banyak komentar begitu kan apa yang saya bacakan ini. Lu jangan tanya Jong yang di Ancol mau diapain ya. Yang lu tanya di Sudirman boleh kagak ya. Dulu kan nggak boleh. Gimana sih ya betul begitu kan. Logika seperti itu kebalik begitu kan. Narasi-narasi apa yang disampaikan oleh PSI begitu kan. Tapi di satu sisi kenapa kok menanyakan seperti itu begitu kan. Yang seharusnya tanya kenapa kok Sudirman boleh nggak di situ melakukan itu begitu kan ya. Balikin lagi aja untuk ya angon kambing cong ya. Dulu orang mau bikin V ya di Sudirman Tamrin ya Monas pada kalian nyinyirin. Lu tanya dong ya ame bos lo ya dulu juga kan nggak boleh di sono. Tanya Giring sama Grace ya terus kalian cari alasan untuk nyalahin Pak Anies Baswedan. Betul sekali begitu. Salah Pak Anies kenapa bikin nih ya karena arena balap di Ancol kan bisa di Sudirman atau di Monas ya nggak PSI. Ayo kawal terus uang rakyat dan suarakan untuk perlawanan terhadap banjir di ibu kota. Ya pada hakikatnya begini ya. Kenapa setiap pekerjaan Anies dan program Anies selalu diacak-acak seperti ini begitu? Ada apa begitu kan? Bukankah pemimpin kita dibangun bersama-sama kan begitu logika-logika kita begitu? Ada apa begitu? Itu yang menjadi pertanyaan. Dulu tidak boleh sekarang boleh kan begitu ya? Ini tempat Mas Giring angon kambing dijamin aman, tidak akan kejeblos lagi. Loh, salahin Anies lah lagi buru mumpung masih hangat ini. Tinggal batalin yang Sudirman susah amat mikirin ini anak ini. Disalahin lah. Ini banget sekali ada pro dan kontra. Kenapa selalu Anies Baswedan disalahkan? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Keluar di situ kritik habis-habisan, membuli habis-habisan ke Anies Baswedan tapi tahu-taunya ya seperti itu begitu kan. Tidak konsisten begitu. Padahal dia DPR begitu kan ya. Orang-orang aneh kalau balapan di jalan umum ya, kenapa tidak waktu pertama kali pelaksanaan sudah dibikin sirkuit ya, malah ke jalanan ya. Come on PSI dan waktunya anak muda di jalan yang benar. Ini ada pro dan ada kontra begitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi ya sebenarnya sah-sah aja, tapi perlu diingat ya daripada di situ ya nganggur terus kemudian membutuhkan biaya lagi ya mending di situ ngapain ke yang lain begitu kan. Toh pada hakikatnya sama begitu kan. Tanya Giring mungkin untuk kandang Kudus gembel milik Giring. Ini banyak sekali pro dan kontra. Tapi kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya sirkuit Formula E 2024 mau dipindah ke Sudirman ya. PSI mengatakan terus yang di Ancol mau diapain ya. Dikutip dari Gelora ya, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Antoni Winza Prabowo ya mempertanyakan rencana pemindahan sirkuit Formula E pada gelaran tahun 2024 sebab ajang balap mobil listrik itu sudah dibuatkan trek khusus di Jakarta Internasional ya, EPRIK ya, kawasan Ancol Jakarta Utara. Salah satu opsi lokasi lintasan nantinya adalah Jalan Sudirman Tamrin ya, Jakarta Pusat. Antoni meminta adanya ya perhitungan matang termasuk karena tidak dimanfaatkan JI Ancol. Kalau yang di Jalan Sudirman mesti dihitung lagi ya, yang udah dibangun di Ancol jadinya diapain dong, tanya Antoni saat dikonfirmasi. Bahkan ya anggaran untuk dibangun JEC ya pada tahun 2022 lalu mencapai 190 miliar untuk pembuatan trek hingga sarana pendukungnya. Antoni menyayangkan jika JEC yang dibuat dengan dana besar dan ini tak dimanfaatkan dengan baik. Ya, artinya tidak menjadi masalah juga begitu kan. Kenapa kok tidak dimanfaatkan begitu kan? Ya, menurut saya pribadi narasi-narasi apa yang disampaikan oleh CPS ini menurut saya pribadi kenapa kok menanyakan itu? Seharusnya tanya bagaimana apakah di Jalan Sudirman itu adalah tidak boleh apa boleh begitu kan ya, kenapa ada kebijakan itu yang seharusnya itu didukung oleh si Antoni itu begitu kan, dalam artian ya kalau tidak boleh dari awal tidak boleh dari awal begitu kan ya. Kan sudah dibangun di Ancol, sudah keluar uang ya, bahkan lokasinya saya tanya sama Ancol, cuman dipakai setahun sekali juga. Eman-eman juga sebenarnya tuh sekarang mau dipindah lagi ke Sudirman. Ya walaupun dia mendukung narasi-narasi mendukung terhadap Anies Baswedan, seharusnya dipertahankan di situ begitu kan, sebagai anggota DPR begitu kan ya. Karena bangsa kita bukan hanya segelintir untuk Anies Baswedan, tetapi dibangun untuk bersama-sama begitu kan ya, untuk membangun adu gengsi negara-negara kita begitu kan ya. Selain itu ada juga menilai muncul sejumlah polemik jika nantinya trek Formula E dipindahkan ke Jalan Sudirman ya, sebab lokasi itu merupakan pusat perekonomian dan menjadi jalur ya protokol yang dilintasi masyarakat. Dan bahkan sebenarnya Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Bambang Susatyo Bamsud mengungkapkan akan ada perubahan pada gelaran Formula E 2024 mendatang. Rencananya ajang balap mobil listrik ini tak menggunakan Jakarta International E-Prix Circuit ya, JIC Ancol Jakarta Utara. Bahkan hal ini disampaikan usai menemui pejabat PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk membahas soal gelaran Formula E 2023 bersama Ketua Panitia Pelaksana Formula E 2023 Andana Mikola dan ya CEO founder Formula E Operational VEO atau Alberto Longo ya, yang menyebutkan perubahan lokasi sirkuit itu akan membuat balapan lebih menarik. Wah, ini kan sebenarnya Pak Heru, terus kemudian Pak Bambang, terus kemudian di situ kan sudah ingin memindahkan itu begitu kan. Apa alasannya? Ya, saya kira perkembangan saat ini kalau dipindahkan ya maka akan disia-sia di situ begitu kan. Tapi ya menurut saya pribadi ngapain kita harus pindah itu, buang-buang uang negara begitu kan. Ya, menghabiskan total 190 miliar di situ ya. Kalau menurut saya pribadi ya dilanjutkan aja begitu kan ya, mengurangi dari angka uang itu begitu kan, dan katanya tidak menggunakan APBN dan sebagainya begitu ya. Ini dua lokasi itu sebenarnya juga sempat menjadi pilihan sirkuit ya pada saat Formula E 2022 lalu. Bahkan kawasan Monumen Nasional Monas yang mencakup Jalan Medan Merdeka sempat dipilih untuk lintas balapan, meski akhirnya pemerintah melarang penggunaan kawasan Monas sebagai tempat balapan dan lokasinya dipindah ke Ancol. Ini kan kalau dulu tidak boleh kok sekarang boleh, ada apa begitu. Itu yang seharusnya dipertanyakan hari ini, ada apa begitu. Inilah yang menunjukkan bahwa hal-hal seperti ini ya kalau memang tidak boleh bilang tidak boleh, ngapain ya menanyakan, ngapain ya di Ancol, ngapain harus kita lakukan, dan yang kita membazir di situ begitu kan ya. Bukan berarti saya harus mendukung siapa-siapa, tapi bangsa kita dibangun bersama-sama begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.